Lalu apa yang mesti dilakukan TNI menghadapi dinamika global yang kian tidak menentu? Untuk membahasnya kita sudah bergabung dengan pakar politik dan militer dari Universitas Nasional atau UNAS Jakarta, Slamet Ginting. Selamat sore Pak Slamet. Selamat sore Reza. Baik, Pak Slamet, apakah Anda puas dengan kinerja TNI sejauh ini? Ya tentu pada hari ulang tahunnya sekarang ini TNI harus membuktikan kepada rakyat apa saja alutsista yang telah dibeli, telah digunakan dan akan bermanfaat bagi kepentingan bangsa dan negara. Ini pertunjukan yang menarik sekaligus pertanggungjawaban moral TNI sebagai abdi negara, penjaga kedaulatan negara, bahwa alutsistanya akan dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Tentu tantangan yang akan dihadapi TNI di tengah geopolitik global yang semakin panas, mau tidak mau TNI harus segera memodernisasi alat utama sistem senjatanya, dan juga TNI harus familiar dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, karena perang ke depan itu sudah bukan lagi perang generasi ketiga, tapi perang iptek. Karena itu bagaimana TNI itu harus belajar banyak dari bagaimana senjata drone menjadi sebuah pilihan pada saat Rusia menginvasi Ukraina, kemudian juga cyber juga dilakukan oleh Iran sebagai balasan ke Israel dengan menjam drone-drone atau radar-radar militer Israel, sehingga baru dilakukan serangan-serangan. Jadi tentu berbeda dengan generasi pada Perang Dunia Kedua, penggunaan bom di Hiroshima Nagasaki. Waktu itu harus membawa senjata dengan peralatan pesawat terbang yang cukup banyak. Kali ini tidak cukup tekan tombol. Karena itu Indonesia juga harus segera memperbaiki ilmu pengetahuan dan teknologinya serta alutsista. Dan satu lagi tentunya kesejahteraan prajurit juga menjadi hal yang harus dibenahi, supaya kita tidak hanya menuntut profesionalisme, tapi kesejahteraannya juga harus dipikirkan. Tentu tantangan kita ke depan juga soal separatisme di depan mata kita, seperti di Papua. Ini hal yang tidak bisa ditawar-menawar oleh TNI sebagai penjaga kedaulatan, sebagai garda terakhir untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Kita harus dukung itu. Oke, tapi apa sebenarnya yang harus dimiliki oleh seorang prajurit TNI? Mengingat banyak yang memprediksi 20 tahun lagi itu situasi geopolitik dunia juga belum menentu. Seperti apa kondisinya nanti? Apa yang harus dimiliki oleh prajurit? Apakah memang harus meningkatkan kemampuan berinteraksi dan juga berdiplomasi? Ini menjadi sebuah hal yang perlu dikuasai oleh prajurit TNI ke depan. Ya, tentu harus meningkatkan sumber daya manusianya. Tidak lagi dalam perang cyber di era global ini. Seorang letnan atau kapten juga harus mampu berpikir seperti kolonel, dan kalau perang cyber itu kita harus bisa berada di negara lain yang kira-kira mengancam kedaulatan kita tanpa diketahui oleh negara lain. Karena itu profesionalisme, sumber daya manusia itu juga harus dikedepankan, bukan lagi kita mengandalkan militer yang kuat secara fisik, tapi otaknya juga harus sangat kuat, karena ini tantangan perang cyber. Dan menurut saya juga rencana pemerintah, rencana negara akan membentuk sebuah angkatan baru, angkatan siber TNI. Menurut saya juga tentu harus dipikirkan juga anggarannya yang harus dibenahi. Saat ini ada 165 triliun anggaran Kementerian Pertahanan dan TNI. Saya kira dengan situasi global yang sangat panas dan PC war, tinggal sejengkal perang dunia ketiga akan terjadi,
tidak ada pilihan lain. DPR juga harus memikirkan kalau harus dilakukan APBNP untuk menambah kekuatan militer kita di tengah kepungan perang dingin antara Amerika berhadapan dengan Rusia dan Cina begitu. Kalau kita lihat data dari World Bank, ini mengatakan sejak tahun 1999 pengeluaran untuk pertahanan itu tidak pernah lebih dari 1% PDB. Anda melihat kenapa selama ini sulit untuk menembus 1% PDB? Apalagi negara-negara ASEAN seperti Thailand, Filipina, Singapura, ini kan anggaran pertahanannya sudah di atas 1% PDB semua. Bahkan Singapura mencapai 2,8% PDB-nya. Pak Slamet. Ya, tentu kondisi saat ini kesempatan bagi Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih dengan background militer harus mampu meyakinkan kepada DPR terutama bahwa idealnya dengan kondisi yang sangat kritis ini perlu dibuat anggaran hingga 2,5% karena ini sudah masuk dalam kategori darurat. Kondisi darurat perang itu juga harus kita pikirkan di mana negara-negara NATO sudah berada di Indo-Pasifik, sementara juga Korea kemarin sudah mengancam perang Korea juga sudah di depan mata. Kita ketahui bersama di Timur Tengah juga situasinya sudah sangat-sangat panas, termasuk di Laut Merah, dan itu tentu akan mempengaruhi kepentingan nasional kita terutama dari sisi ekonomi. Karena perang global ini juga yang disasar adalah negara yang memiliki sumber energi sangat kuat. Nah, Indonesia adalah negara dengan sumber daya alam yang luar biasa. Karena itu sejarah kita mengapa Indonesia selalu diincar negara-negara kolonial karena kita memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Sementara jumlah personil militer aktif kita hanya 400.000. Menurut saya itu jauh dari ideal di tengah kita memiliki penduduk sekitar 180 juta jiwa. Maka paling tidak 1% dari jumlah itu harus kita penuhi, sekitar 2,8. Maka tidak ada pilihan dalam sistem pertahanan yang menjadi pesan dari The Founding Fathers kita, sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Maka TNI dan Polri harus kembali digabungkan di bawah Kementerian Pertahanan Keamanan seperti pada saat Soekarno menyatukan TNI dan Polri dalam wadah Hankam menghadapi situasi yang sangat-sangat berbahaya bagi Indonesia. Pada saat Indonesia akan merebut kembali Irian Barat. Jadi tidak ada pilihan lain. DPR juga sebagai salah satu tugasnya dalam bidang anggaran harus memperhatikan situasi geopolitik yang sangat panas begitu. Ya, baik. Terima kasih Pak Slamet Ginting, pakar politik dan militer dari Universitas Nasional sudah memberikan analisanya bersama kami dalam Metro hari ini. Selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.